Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nubuwwatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratu Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Adapun permulaan perkara yang harus dilakukan oleh setiap orang yang akil, yang berakal dan telah balik, laki-laki maupun perempuan, adalah mengetahui Tuhannya dengan yakin. Jadi kita ini diperintahkan, pertama yang diperintahkan untuk kita setelah kita balik itu enggak diperintah yang lain dulu, enggak ada perintahnya sholat dulu, puasa dulu, zakat dulu, enggak. Perintahnya kenal Allah dengan yakin. Artinya yakin itu dengan dalil. Yakin itu bukan asal mantep, yang penting hati saya mantep. Enggak begitu, yakin harus pakai dalil. Kalau enggak pakai dalil tidak disebut yakin. Dalil itu apa? Bukti. Bukti itu apa? Dalil, muter dong. Bukti itu apa? Ikut ngaji dia.
Ikut ngaji dia. Apa bukti itu? Jangan kenceng-kenceng, biar gue nempel aja. Bukti itu perkara tangkap. Perkara yang mengantarkan kita pada perkara yang lain. Satu perkara yang mengantarkan kita pada perkara yang namanya bukti atau dalil. Contoh, hujan. Kita nggak lihat tadi ada hujan, kita tidur, nggak dengar suaranya, nggak dengar apa. Bangun tidur lihat basah semua, genteng basah, pohon-pohon pada basah, maka basah jadi apa? Bukti. Jadi dalil. Ketika kita lihat basah, pikiran kita langsung terhantarkan tadi ada hujan. Berarti basah itu jadi dalil. Kalau kamu lihat air, ketika kamu lihat, pikiran kamu nggak dihantarkan kemana-mana, berarti ini nggak jadi dalil apa-apa gitu. Jadi yang namanya dalil, ketika kamu lihat barang itu, pikiran kamu dihantarkan pada perkara yang itu namanya dalil. Kamu lihat ada gedung, ada motor hangus, kamu nggak usah pakai nanya, pikiran kamu dihantarkan tadi ada kebakaran, berarti hangus jadi dalil. Nah, mengenal Allah harus pakai dalil. Nggak bisa tiba-tiba saya yakin Allah. Dari mana yakinnya? Kamu saya yakin tadi hujan, buktinya apa? Nggak tahu, pokoknya saya yakin aja. Ya nggak bisa yakin begitu. Kalau kamu yakin seperti itu, berarti keyakinan kamu seperti yakinnya orang Kristen, seperti yakinnya orang Buddha, seperti yakinnya orang Hindu. Mereka yakin pada agama mereka tanpa bukti. Dari mana mereka yakin? Doktrin orang tuanya, doktrin para pendetanya, doktrin para pasturnya, tanpa punya bukti. Umat Islam tidak diperintahkan demikian. Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah katakan ketahuilah. Kita diperintah tahu tentang Allah, dan diperintah tahunya bukan hasil beritanya orang lain, tapi diperintah tahunya harus pakai bukti. Jadi yang pertama diperintahkan kepada kita, kalau kamu mau nyembah Allah, ya kamu harus yakin dulu kalau Allah betul-betul Tuhan. Bukan kata orang tua saya Allah itu Tuhan, so saya ikut aja lah sholat, puasa. Ya kelihatannya aja sholat, lah kira-kira dapat pahala nggak sampai ke akhirat tuh? Nah ini yang kita masalahin. Jangan sampai udah kita capek di dunia, udah kita ngerjain ibadah, nggak dihitung sampai ke akhirat, kan nyesel. Capek tapi nggak dihitung apa-apa di akhirat. Kenapa? Karena ibadahnya nggak pakai ilmu. Makanya segalanya itu harus pakai ilmu, harus diketahui dasar-dasarnya. Jangan asal ikut-ikutan sama orang lain. Maka diperintah oleh agama, yang pertama harus dilakukan oleh seorang muslim, laki-laki maupun perempuan, yang telah akil balik adalah mengenal Allah sebagai Tuhan dengan yakin. Maknanya dengan dalil. Yakin ini mengeluarkan 4 perkara. Yang pertama namanya dzon. Yang kedua namanya syak. Yang ketiga namanya waham. Yang keempat namanya taklid. Yang pertama apa? Dzon. Apa dzon itu? Dzon itu menetapkan sesuatu dengan dugaan yang kuat. Menetapkan sesuatu dengan
dugaan yang kuat. Tingkat kebenarannya 75%. Berarti nggak sampai 100%. Berarti belum bisa yakin. Yakin itu tingkat kebenarannya harus 100%. Itu namanya pakai dalil. Tidak akan mungkin salah orang yang menetapkan sesuatu pakai dalil. Kenapa? Dalil itu membawa kita, mengantarkan kita menetapkan sesuatu dengan tingkat kebenaran 100%. Gitu. Contohnya dzan apa? Contohnya menduga, contohnya menetapkan sesuatu dengan dugaan yang kuat. Seperti kamu mau menetapkan arah kiblat. Kiblat kemana? Utara. Kiblat ke Ka'bah. Ka'bah mana? Hah? Iya, dari sini ke Mekah kemana ngadepnya? Hah? Barat. Kamu tahunya Ka'bah ke arah sana dari mana? Kompas. Berarti menduga dengan dugaan kuat. Itu bukan yakin. Yakin itu kamu depan Ka'bah. Nah, itu yakin 100% nggak akan. Nah, kalau kompas baru namanya apa? Dzon. Dugaan. Cari kompas. Oh, ini ke Mekah ke arah sana nih. Kita sholat ke sana. Itu namanya pakai dugaan. Tingkat kebenarannya baru 75%. Kamu mau ke rumah saya, saya pengen main ke rumah Habib. Sampai depan rumah saya, kamu lihat mobil saya. Saya yakin Habib ada di rumah. Ini nggak bisa yakin. Kenapa? Namanya apa itu? Dzon. Menduga dengan kuat Habib ada di. Tandanya apa? Tandanya pakai apa? Mobilnya ada di rumah. Kalau mobil nggak di rumah, ragu kamu, ada nggak ya? Karena ada mobil, menguat. Bukan yakin, bukan, tapi menguat. Jadi 75%. Oh, Habib di rumah kayaknya nih. Buktinya apa? Tuh ada mobilnya. Nggak bisa kamu ngomong, saya yakin Habib ada di rumah. Nggak bisa. Karena yakin itu harus 100%. Kalau cuman ada mobilnya, bisa saja saya dijemput sama orang. Bisa saya keluar pakai motor. Bisa saya lagi warung. Ini membuktikan bahwa adanya mobil hanya menguatkan, bukan sampai yakin. Nah, orang mengenal Allah dengan seperti itu nggak sah. Kamu yakin adanya Allah? Yakin. Buktinya apa? Langit, bumi, itu menduga namanya. Ditanya, kalau langit, bumi nggak ada gimana? Oh, nggak tahu saya. Sama kayak mobil kan jadinya. Mau ke rumah saya lihat mobil, menduga saya ada di. Kalau mobilnya nggak ada, bingung, ada nggak ya? Nah, ada orang kenal Allah hanya pakai langit bumi jadi bukti adanya Allah. Ditanya, kalau nggak ada gimana? Bingung, ada nggak ya Allah ya? Ini nggak boleh begitu, kamu nggak boleh. Kamu kenal Allah harus yakin 100%, nggak boleh menduga, nggak boleh. Harus yang tingkat kebenarannya 100%. Berarti yang pertama nggak boleh pakai apa? Dzon. Yang kedua namanya syak. Syak itu menetapkan sesuatu dengan tidak ada sesuatu yang menguatkan. Kamu mau netapin Ka'bah itu arahnya kemana, tapi kamu nggak punya kompas, gimana? Kamu di tengah padang pasir, di tengah hutan, mau sholat tapi nggak ada kompas. Kamu memutusin
arah kiblat. Gimana caranya? Ya nggak bisa, namanya apa itu? Syak, ragu-ragu. Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa. Nggak punya keputusan. Kalau kamu putuskan salah satu, saya yakin ke sini, nggak bisa yakin namanya. Tingkat kebenarannya berapa? 50%, 50-50. Kesana bisa, kesini bisa. Kenal Allah begitu, oh tambah nggak boleh lagi. Kenal Allah harus yakin dengan dalil yang tingkat kebenarannya 100%. Yang ketiga namanya waham, menetapkan sesuatu dengan keragu-raguan. Seperti mau memutuskan kemana arah kiblat, tapi dengan kompas yang rusak. Ada kompas nih, tapi kompasnya rusak. Kamu pakai nggak jelas. Terus kamu putuskan, itu tingkat kebenarannya 25%. Kamu mau ke rumah saya, nah saya mau ke rumahnya Habib. Sampai depan rumah saya, mobil saya nggak ada, gimana? Ragu, wah nggak ada Habib nih. Kamu nggak bisa mastiin pasti Habib nggak ada, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada mobilnya, pasti nggak ada, nggak bisa begitu. Karena mobil bukan sesuatu yang selalu berkait sama diri saya. Jadi yang namanya dalil itu sesuatu yang harus berkait sama yang lain, yang nggak bisa dipisahkan. Itu namanya dalil. Kayak tadi hangus sama terbakar, nggak bisa dipisahkan itu. Basah sama, nah, nggak bisa dipisahkan itu. Ketika kamu nemu itu, bisa kamu jadikan dalil yang tingkat kebenarannya 100%. Jadi nggak boleh dhon, nggak boleh syak, nggak boleh dhon, waham. Yang keempat nggak boleh taklid. Apa taklid? Husnudzon bimukhbirih, menyangka baik seseorang yang membawa berita. Kamu yakin adanya Allah? Yakin. Dari mana? Kata bapak saya. Oh nggak bisa, bapak itu untuk meyakinkan nggak bisa. Tidak bisa katanya orang tua untuk mengantarkan sebuah keyakinan. Kenapa? Kalau kata orang tua bisa yakin, nanti sedunia benar semua. Anaknya orang Kristen yakin karena bapaknya, anaknya orang Buddha yakin karena bapaknya, anaknya orang Hindu. Berarti katanya orang tua nggak bisa mengantar kepada keyakinan. Kalau bisa mengantar pada keyakinan, berarti semua orang itu akan jadi benar, karena semuanya diberitakan sama orang tuanya. Begitupun kita, kata bapak saya Allah itu Tuhan, saya yakin. Nggak bisa yakin itu namanya. Kenapa? Beritanya orang tua nggak dijamin benarnya. Kalau berita orang tua dijamin benarnya, sedunia benar semua. Sedunia kenal yang lain karena orang tuanya. Quran mengatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah illa abawaihi ayyumajjinasihi ayyunasiranihi ayyuwahidanihi. Seluruh orang yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanya yang akan menasranikan dia, yang akan memajusikan dia, yang akan menyahudikan dia, yang akan mentauhidkan dia. Siapa? Jadi kalau orang tua itu jadi pasti katanya orang tua benar, oh ya nggak bisa. Nanti sedunia akan benar semua. Jadi yakin harus keluar dari empat. Nggak boleh dhon, nggak boleh syak, nggak boleh waham, dan nggak boleh taklid. Nah, harus pakai dalil. Nah, macamnya dalil ada dua. Ada dalil lazim alal malzum,
ada dalil athar ala wujudil mu'athir. Yang pertama dalil lazim alal malzum, atau kaitan sesuatu dengan yang lainnya yang kaitannya nggak bisa dipisahkan. Kalau dalil athar ala mu'athir itu dalil adanya bekas menunjukkan kepada adanya yang membekasi. Adanya basah menunjukkan adanya hujan. Berarti basah jadi apa? Bekas. Yang menjadi petunjuk, yang membekasinya adalah hujan. Hangus menjadi bekas, yang membekasi siapa? Api. Itu dalil namanya. Dalil yang kuat, yang tingkat kebenarannya 100%, bahwa tadi ada kebakaran. Buktinya mana? Hangus. Kamu nggak mungkin ngomong, ini yang ngecat pilok hitam siapa ya? Mungkin begitu. Ada rumah hangus, ada motor hangus, kamu ngomong, lu cat hitam ya motor lu ya? Oh, bisa digaplok lu. Lu nggak lihat hangus motor, bagaimana dicat hitam motor begitu? Jadi pertama dalil athar ala mu'athir, yaitu adanya bekas menunjuk adanya yang membekasi. Kalau kamu tanya ke orang gunung di pojok sana, di badui atau di gunung-gunung sini, orang yang nggak sekolah, nggak pernah ngaji, kamu tanya, Pak, saya mau tanya, kamu kenal sama Tuhan nggak, Pak? Dia akan ngomong kenal sama Tuhan. Nggak mungkin mereka mengatakan, saya nggak kenal Tuhan, saya nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar. Nggak ada begitu, nggak ada. Walaupun orang gunung akan tahu, akan yakin, akan bisa menemukan tentang ketuhanan. Orang pelosok Papua, orang primitif, semuanya mereka yang walaupun nggak pernah berjumpa orang, mereka bisa yakin dirinya diciptakan. Nggak ada yang mengatakan saya muncul sendiri, nggak ada. Hah? Ada? Walaupun nggak pernah ngaji sama siapapun. Buktinya apa? Orang-orang primitif itu punya sesembahan. Ya, orang yang pakai OTK, orang-orang badui, orang-orang pedalaman pelosok yang makan orang, mereka semua punya sesembahan. Mereka yakin ada di belakang ini yang mengatur kita, yang menciptakan kita. Kecuali orang-orang filsafat, orang ATI, sekarang bahasanya apa? PKI, nah, begitu. Mereka menolak agama, menolak ketuhanan. Kalau nggak begitu masih yakin. Orang Badui, orang Arab kuno yang di pojok-pojok, yang di dusun-dusun, kalau ditanya, bagaimana caranya kamu kenal adanya Tuhan? Kata mereka, caranya adalah kalau ada tai kambing, pasti ada kambingnya. Kalau ada tai sapi, pasti ada. Kan gampang. Pakainya dalil apa itu? Pakainya dalil apa? Dalil adanya athar menunjukkan adanya mu'athir, adanya bekas, ada yang membekasi. Kalau ada tai kambing, ada bekas nih, akan cari kambingnya di mana. Nggak mungkin ada tai kambing, kambingnya nggak ada. Tai lu berarti, bukan tai kambing. Mau adanya lu di situ, karena tiap-tiap ada bekas pasti ada yang itu. Nggak mungkin nggak. Apapun juga ada telapak kaki lewat, ada bekas, mesti ini siapa nih yang jalan nih? Enggak, ini muncul sendiri, bisa? Nggak mungkin. Setiap ada bekas mesti ada yang membekasi. Lah, yang mengantarkan kita untuk bisa yakin kepada keberadaannya Allah, kalau hanya pakai dalil adanya bekas menunjukkan ada yang membekasi, maka sedunia pakai dalil itu semua.
Coba kamu tanya orang Kristen, kamu tanya orang Hindu, kamu tanya orang Buddha, kamu tanya orang agamanya apa saja, mereka akan mengatakan langit bumi pasti diciptakan. Nggak ada yang ngomong langit bumi nggak diciptakan nih, nongol sendiri. Nggak ada, kecuali orang yang akalnya soak gitu, akalnya konslet, maka dia akan mengatakan ada langit bumi nggak diciptakan, nongol dengan sendirinya. Ini pendapat orang filsafat, kita tinggalkan pendapat itu, kita nggak usah gubris, nggak usah kita ikut serta pendapat mereka. Kenapa? Pola pikir mereka berbeda dengan pola pikir kita, orang-orang yang beragama. Kristen, Buddha, Yahudi masih beragama, masih menganggap Tuhan itu ada, langit bumi diciptakan. Nah, kalau hanya pakai dalil pasti ada yang menciptakan, berarti kedudukan kita masih sama dengan yang lain. Berarti masih sama, kamu sama orang Yahudi, sama Nasrani, sama Konghucu, sama Buddha, masih meyakini Tuhan itu ada, buktinya langit dan bumi. Nah, sekarang kita mau meningkat. Dalil yang bisa mengantarkan kita dengan tingkat kebenaran 100% yang akan kita gunakan adalah dalil lazim alal malzum. Apa itu contoh? Kalau kamu lihat tai kambing, maka kamu akan tahu yang mengeluarkan bekas ini adalah kambing. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kambing yang bagaimana? Jangan sampai sapi dikira kambing, kucing dikira kambing, onta dikira. Ada nggak yang begitu? Ada. Mana buktinya? Selain yang mengatakan Tuhan itu Allah, mereka salah menduga. Kalau mereka mengatakan yang bikin langit bumi adalah Tuhan, mana Tuhan? Tuh yang patung itu. Nah, salah menduga. Sapi dikira kambing. Tuh Yesus yang bikin. Nah, salah menduga. Tuh Siwa, Dewa Krishna yang bikin. Nah, salah menduga. Semua mereka yang mengatakan pencipta langit bumi bukan Allah, berarti mereka nggak mengenali sifat-sifat Allah. Mereka salah menganggap dikira pencipta langit bumi, padahal bukan. Kalau ada tai kambing, maka untuk tahu yang mana kambing, caranya gimana? Kalau ada tai kambing, terus kita pengen tahu kambing itu yang mana, caranya gimana? Kenal sifat-sifat kambing. Mau dicari bagaimana? Lu cari harus tahu apa dulu? Sifatnya dulu. Nyari kambing tapi nggak tahu sifatnya, temunya apa? Kucing ntar, ketemunya sapi ntar, ketemunya onta ntar, gitu loh. Jadi kalau kamu pengen tahu ini ada tai kambing nih, yang ngeluarin pasti kambing lah. Pertanyaannya, yang kambing yang mana? Kalau langit bumi ini dibikin Tuhan, pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Begitu. Maka di dunia ini, karena semuanya nggak pernah lihat Tuhan, masing-masing menduga, ini kali Tuhan nih, ini kali Tuhan nih. Sampai Sayyidina Umar sebelum masuk Islam menganggap patung adalah Tuhan. Dia bikin kurma jadi Tuhan, patung disembah Tuhan, lapar dimakan. Bingung dia, ini kok Tuhan saya bikin sendiri, saya makan sendiri, kayaknya saya gila ini. Sadar dia begitu loh. Nggak mungkin Tuhan seperti itu, nggak mungkin. Masa bisa bikin langit, bisa bikin bumi, orangnya, barangnya kita yang bikin, mana bisa. Ya, jadi mereka yang mengatakan patung Tuhan, para dewa Tuhan, yang mengatakan matahari sebagai Tuhan, yang mengatakan ini salah mengenali ketuhanan. Kenapa? Mereka nggak tahu apa yang lazim bagi Tuhan.
Apa yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan? Apa? Ya sifat-sifat Allah, sifat-sifat ketuhanan. Maka dikatakan di sini, untuk sampai pada dalil yang meyakinkan adalah caranya dengan mengenali sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, perkara yang jaiz bagi Allah. Begitupun mengenali Rasul. Gimana caranya? Kenal sifat-sifat seorang utusan. Yang wajib bagi utusan itu apa, yang mustahil bagi utusan itu apa, yang jaiz bagi utusan itu apa. Kalau nggak kenal ini, kamu pasti menduga-duga. Walaupun kamu pura-pura saya yakin, tetap oleh agama tidak dikatakan yakin. Karena yakin itu harus pakai dalil. Contoh. Kalau kamu bawa anak kecil, ini nih, namanya siapa? Hah? Agil, akal ini. Kamu bawa dia ke kuburan, gimana? Berani? Tinggal sendiri berani? Malam-malam? Mulai bingung dia. Berani nggak? Nggak berani. Nangis. Dia kenapa? Dia yakin ada setan. Terus ditanya, kamu yakin ada setan? Pernah lihat setan? Belum. Dari mana dia taunya? Cerita. Gitu loh. Berarti yakin yang dia pahami hanya lewat itu, bukan yakin namanya. Padahal di hatinya mantep. Tapi mantep seperti itu bukan yakin yang dimaksud di sini. Itu namanya yakin-yakinan, bukan yakin beneran. Gitu loh. Maka nggak bisa orang itu asal yakin, nggak bisa. Saya yakin Tuhan ada. Nah dalilnya mana? Kamu kok tiba-tiba yakin? Ntar kamu zon lagi, ntar kamu syak lagi, ntar kamu waham lagi, atau paling enggak taklid kamu. Nah, keempat itu tidak bisa mencapai derajat yakin. Gitu loh. Jadi harus kenal sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Inilah jalannya agar kita sampai pada keyakinan. Dalilnya pakai dalil lazim alal malzum. Sekarang kita tanya, apa pengertian Tuhan? Coba kamu nyembah Tuhan nggak? Nyembah Allah nggak? Nyembah. Saya tanya, Tuhan pengertiannya apa? Tuhan itu apa? Hah? Nah, Tuhan definisinya adalah zat yang tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain semuanya butuh kepada Dia. Itulah pengertian Tuhan. Baru dengar? Nah, baru ngaji loh. Ngaji dong biar tahu. Tuhan itu zat yang tidak butuh segalanya apapun, dan segalanya apapun butuh pada Dia. Dengan definisi ini kita akan buktikan nanti bahwa selain Allah bukan Tuhan. Coba yang mengatakan patung-patung itu sebagai Tuhan, benar apa enggak? Kenapa enggak benar? Kenapa enggak benar? Kenapa kamu nolak patung ini bukan Tuhan? Pasti. Kenapa kamu tolak? Karena masih membutuhkan. Tadi definisi, kembali definisi tadi. Definisinya dua. Tuhan itu yang nggak butuh segalanya. Kalau dia masih punya kebutuhan berarti bukan Tuhan. Ada patung, kalau kata Nabi apa? Tanya Nabi sama orang-orang Arab. Orang Arab, ini patung ini Tuhan? Iya, ini Tuhan kami ya Rasul, ya Muhammad. Lah kalau hidungnya copot gimana?
Ya kami ganti yang baru. Oh. Kalau pakaiannya kotor gimana? Kami cuci, kami pakai pakaian yang berarti dia butuh diurusin. Kata Nabi, mestinya kamu yang jadi Tuhannya dia, kamu yang ngurusin dia, masa dia yang kamu urus malah jadi aneh, kebalik kamu ini. Jadi Tuhan itu yang nggak butuh sesuatu. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu di atas, Tuhan bukan? Tuhan bukan? Tuhan bukan? Kenapa? Karena butuh tempat. Gitu loh. Orang Buddha mengatakan Tuhan ada di nirwana. Orang Kristen mengatakan Tuhan ada di surga. Makanya kamu kalau ada orang Kristen mati, kamu dengerin, pulang ke rumah Bapak di surga. Haleluya. Ya kan? Berarti dianggap Bapak itu Tuhan, tempatnya ada di. Kalau ada orang Islam meyakini Allah ada di atas, berarti keyakinannya rusak. Dia masih mengatakan Tuhan butuh sesuatu. Secara hukum dia nggak meyakini Tuhan. Secara hukum imannya rusak. Karena dia masih meyakini Tuhan yang dia sembah membutuhkan tempat. Kita nggak bisa meyakini begitu. Jadi dengan definisi ini kita akan mengenali apa yang lazim pada Allah, pada Tuhan. Apa tadi? Tidak butuh segala. Yang tidak butuh segalanya itu apa yang wajib pada dia? Yang pertama, pasti wajib adanya. Pasti wajib qidam, pasti wajib bako, pasti wajib mukhalafah, pasti wajib qiyamuhu binafsi. Ini menunjukkan dia nggak butuh sesuatu. Makanya kita iman kepada sifat-sifat Allah. Dari kecil anak kita sudah kita ajarkan wujud, qidam, bako. Kenapa? Itulah yang lazim pada sifat-sifat ketuhanan. Gitu loh. Kalau kamu mau kenal tai kambing, cari sifat-sifat kambing biar nggak salah nuduh kambing, yang kamu bisa cari dari pencipta langit bumi adalah sifat-sifat Tuhan. Agar kamu kenal bahwa yang menciptakan langit bumi Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kenal sifat-sifat Allah, kamu tidak akan salah nuduh Tuhan. Gitu. Kenapa wajib ngaji ini? Biar kamu nggak salah nyembah. Saya nyembahnya Allah, mulut kamu ngomong Allah, tapi sifatnya nggak kamu ketahui. Kamu akan anggap nanti Allah ada di atas. Hah? Kata orang Wahabi apa? Allah kalau malam turun, hampir pagi naik lagi. Lu kira jelangkung, datang diundang, pulang nggak diantar. Hah? Itu keyakinan orang Wahabi begitulah. Kita kok meyakini Tuhan turun, Tuhan naik, itu bukan Tuhan. Hah? Tuhan kok begitu? Sama dengan makhluk, sama dengan saya. Orang Wahabi mengatakan Tuhan kalau ngomong bersuara. Tuhan kok bersuara? Nanti kita akan bahas satu-satu tuh, bahwa keyakinan mereka semuanya keyakinan yang batal. Karena ketika mensifati Allah, disifati dengan sifat-sifat yang seperti sifat makhluk. Dan kita harus mensucikan Allah dari segala persamaan dengan makhluk. Nyambung ini. Jadi kenal Allah harus pakai apa? Dalil. Dalil itu harus yang meyakinkan. Yakin harus keluar dari 4 perkara apa? Dhon, syak, waham, taklid. Maka nggak bisa 4 ini mengantar kepada keyakinan. Yakin harus pakai dalil. Dalil ada berapa? 2. Bekas menunjuk pada yang membekasi dan lazim alal malzum. Maka ini yang mau kita pakai. Cara kenalnya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah gimana?
Saya nggak lihat Nabi, saya nggak jumpa Nabi. Bahkan banyak yang jumpa Nabi mengatakan ini bukan Nabi. Kan aneh. Jumpa Nabi, lihat Nabi, kamu bukan Nabi. Jadi melihat Nabi bukan pakai mata. Melihat Allah, bersaksi pada Allah bukan pakai mata, tapi pakainya hati. Apa yang mau kita kenali dari Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oh, saya kenal dia utusan Allah dari arah mana? Dia membawa perintah, dia membawa agama yang datang kepada kita, namanya agama yang dipeluk oleh orang sedunia. Di sono ada, di sini ada, di sini ada. Terus dari mana kamu tahu dia adalah utusannya Allah? Karena Allah memberikan tanda kepada dia sebagai utusannya. Apa tandanya? Mukjizat. Allah hanya memberikan tanda mukjizat kepada utusannya. Apa mukjizat? Perkara luar biasa yang mengalahkan segalanya dan tidak bisa ditandingi. Itu namanya mukjizat. Perkara yang luar biasa, mengalahkan segalanya dan tidak bisa ditandingi. Itu namanya mukjizat. Kita bicara, apa mukjizat Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Ini satu aja, satu mukjizat yang telah sampai pada kita sekarang. Ini adalah dari mana buktinya Al-Quran adalah mukjizat? Apa buktinya kalau Quran adalah mukjizat? Di dalam Al-Quran ada tantangan. Siapa yang bisa bikin seperti Al-Quran? Jangankan se-Al-Quran, bikinlah satu surat dari Al-Quran, bikinlah ayat dari Al-Quran. Sampai sekarang tantangannya masih jalan. Kalau kamu mau ikut, monggo. Tapi nggak ada yang bisa bikin seperti, tandanya apa? Mukjizat, mengalahkan segalanya dan nggak bisa dikalahkan. Kita pikir begini, segala yang jadi penemuannya orang dulu, orang kuno, semua penemuan mereka itu dikalahkan oleh penemuan orang sekarang. Yang nemu kacamata dulu udah kuno, sekarang udah canggih, ya? Yang nemu kamera dulu sekarang udah canggih. Yang nemu robot dulu sekarang udah canggih. Yang nemu pakaian dulu sekarang udah kalah. Hasilnya orang-orang dulu sudah dikalahkan sama orang-orang. Makanan kalah, gaya bikin rumah kalah, kendaraan kalah, semua kalah. Yang nggak kalah apa? Cuma satu, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum ada yang mengalahkannya, dan itu akan berlaku sampai nanti akhir zaman. Nggak akan ada satupun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Tandanya ini apa? Mukjizat. Nah, dari mukjizat itulah kita berpikir pembawa mukjizat ini pasti utusan Allah. Kalau dia utusan Allah, maka yang lazim pada utusan Allah siddiq, tabligh, amanah, dan inilah yang kita saksikan, lazim alal malzum. Kalau kamu nggak kenal dalil ini, kamu nggak akan punya keyakinan pada Rasul. Coba saya tanya, kamu yakin Nabi Muhammad utusan Allah dari mana? Orang tuh nggak pakai dalil, nggak ngerti mukjizat, nggak ngerti lazim alal malzum, nggak ngerti sifat-sifat para Rasul. Maka hari ini kamu ngaji dan kamu sudah tahu, kalau saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat saya sekarang dengan dalil yang meyakinkan. Saya syahadat bukan ikut-ikutan katanya orang tua.
Saya mengatakan Allah itu Tuhan, bukan katanya. Tapi saya punya dalil, saya punya bukti. Saya katakan Nabi Muhammad utusan Allah, saya punya dalil, saya punya bukti. Dan bukti itu 100% benar. Begitu. Bukan ecek-ecek dalilnya ini. Hah? Bukan ikut-ikutan pendapat orang lain. Inilah yang diperintahkan agama. Hingga keyakinan ini tidak akan berubah sampai hari kematian kita. Ini yang mau kita tunjukkan. Apa bedanya Asmaul Husna dengan sifat-sifat Allah? Bedanya apa? Asmaul Husna itu nama Allah. Kalau kamu mau ngundang dia, pakai namanya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka undanglah dia dengan nama-nama itu. Bukan kenal Allah. Kenal Allah nggak bisa pakai nama. Kenal Allah harus pakai sifatnya. Coba kamu dikenalkan namanya orang, siapa namanya? Santoso. Kamu pikir sifatnya Santoso gimana? Bisa? Bisa? Nggak bisa. Nama itu nggak bisa mengantarkan kita mengenal kepada yang dinamai, nggak bisa. Yang bisa mengantar kita pada mengenal yang dinamai adalah sifat-sifatnya. Begitu loh. Maka kenapa ulama nggak pakai Asmaul Husna? Karena Asmaul Husna bukan untuk mengenal Allah. Tapi bagi orang yang sudah mengenal Allah, kalau mau ngundang dia pakai Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Hah? Ini kita undang begitu. Dengan Asmaul Husna kita mengundang Allah. Kalau mau kenal sifat-sifat Allah, mau kenal Allah pakai sifat-sifatnya. Mau kenal Nabi pakai apa? Sifat-sifatnya, bukan namanya. Nama Nabi ada berapa? Nama Nabi ada 300 sekian. Ada Muhammad, Ahmad, Muzammil, Mukammil, Yasin, Toha. Itu nama siapa? Nama Nabi Muhammad. Asma Nabi ada nggak di sini? Tempel dong. Asmaul Husna, Asma Nabi, biar kamu tahu. Lah, nama-nama Nabi yang banyak itu nggak bisa mengantarkan kita mengenal sifat-sifat Nabi. Namanya Allah yang banyak itu nggak bisa mengantar kita mengenal kepada Allah. Kalau pengen kenal Allah, kenal sifat-sifat Allah. Mau kenal Nabi, kenal sifat-sifat Nabi. Ini jalannya untuk sampai pada keyakinan. Ini yang disebut namanya yakin, sesuatu yang mantap di hati kita yang disertai dalil. Paham ini? Nyambung ini? Ya, jadi hari ini jelas. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon, itu adanya di kitab Zubat. Kamu buka kitab Zubat Ibn Ruslan, dikatakan pertama yang diwajibkan kepada manusia, laki-laki perempuan yang akil balik, mengenal Tuhannya dengan yakin. Yakin itu bukan yang penting mantap, tapi pakai dalil. Kita sudah tahu apa itu dalil. Sesuatu yang mengantarkan kita pada sesuatu yang lain, itu namanya dalil. Macamnya dalil ada dua. Athar ala mu'athir, lazim alal. Insyaallah ini bisa jadi modal utama kita. Nah, besok mulai kita akan ngaji apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu jaiz. Karena mengenal Allah harus kenal sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Mengenal yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang jaiz bagi Rasul. Nah, besok kita akan kaji apa sih wajib, mustahil, jaiz. Baru kenal saya, Bib. Baru dengar saya, Bib. Ngaji makanya lo biar kenal. Oke? Insya Allah. Mudah-mudahan
Allah sehatkan kita semua, Allah panjang kita semua, Allah kuatkan iman kita semua, Allah jadikan iman kita tetap tertancap dalam hati kita sampai hari kematian kita, hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قوس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.